Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Malam, Pak Trubus. Oke lah, kalau masalah kebijakan itu otoritas dari maskapai, dampaknya. Karena saat ini banyak masyarakat yang mau naik pesawat itu udah was-was duluan ini. Apakah semua sama pilot-pilot akan tertidur ketika menerbangkan pesawat? Iya, ada gambaran paling nggak persepsi publik ya, apalagi ini mau mudik lebaran, Mbak. Ini kan animo orang untuk menggunakan pesawat kan sangat tinggi, terutama mereka-mereka yang dari luar Jakarta yang jaraknya jauh, mungkin luar Jawa juga. Nah, karena itu ini memang menjadi istilah momok ya, momok ketakutan tersendiri. Artinya apa? Publik akan melihat ketika dia naik nanti jangan-jangan pilotnya seperti itu. Itu kekhawatiran, kecemasan yang luar biasa itu ada. Yang kedua, memang ini dampak bagi perusahaan juga harus melakukan perubahan besar-besaran. Nah, ini perusahaan itu harus menurut saya harus ada partisipasi publik lah ya. Publik dilibatkan dalam pembenahannya itu sehingga tahu bagaimana perubahannya seperti apa. Jangan nanti hal yang monoton dari rutinitas seperti itu terus, tidak ada perubahan sehingga nanti menganggap publik beranggapan bahwa perusahaan itu ternyata tidak mau melakukan perubahan apapun. Yang ketiga ya tentu ada resiko kan, resiko lain adalah cost yang dikeluarkan. Costnya kan besar. Nah, untuk membenahi ini menjadi public trust itu kan butuh biaya yang besar. Nah, inilah menurut saya memang ada persoalan waktu, persoalan kemudian human resources-nya harus dibenahin juga. Kan masuk pilot-pilotnya itu, kru-krunya kan dibenahin semua. Tapi juga mengenai ini kondisi pesawatnya juga kan harus juga diservis semua kan. Sehingga publik itu mempunyai rasa percaya tinggi. Tapi yang jelas ini tanpa ada penanganan yang dan pemerintah tidak hadir di sini. Nanti kekhawatiran saya adalah orang akan tetap ketakutan naik pesawat. Dan ini berimbas kepada maskapai yang selama ini meraup keuntungan di tengah lebaran ini juga yang sangat panjang, Mbak. Dr. Danardi, kalau saya cerita-cerita dari pilot-pilot, sebenarnya naik pesawat itu ibarat menyalahi kodrat. Karena kita dengan ketinggian yang luar biasa, dengan kecepatan yang luar biasa. Kekhawatiran, umur, nyawa kita di tangan pilot dan juga pesawat terbang itu. Ditambah insiden ini, makin takut orang. Wajar nggak kalau orang jadi ketakutan berlebihan akibat insiden ini? Kalau dibilang dalam waktu dekat seperti ini, ada kejadian ini, kemudian banyak masyarakat yang cemas, saya setuju. Tapi saya sudah 12 tahun ini dalam dunia penerbangan, sebagai dokter penerbangan, bisa memahami bahwa tidak ada maskapai yang menginginkan adanya kejadian seperti ini. Tidak ada maskapai yang ingin pesawatnya jatuh. Tidak ada maskapai yang kemudian citranya jatuh. Kemudian juga pilot. Tidak ada pilot atau kopilot yang akan melakukan seperti itu disengaja. Kemudian tidak ada pilot juga yang pesawatnya jatuh. Artinya apa? Bahwa kejadian ini suatu kejadian yang ibaratnya statistiknya sangat rendah. Tapi bahwa ini menyangkut manusia memang benar. Jadi ini menyangkut nyawa manusia itu benar sekali. Jadi kalau misalnya ya saya menghadapi pasien yang apakah itu baru saja mengalami insiden pesawat atau menghadapi turbulensi yang berat, saya selalu menyampaikan begini bahwa itu kejadian 1/sekian. Artinya bahwa itu statistiknya kecil karena bahwa tadi bahwa tidak ada maskapai yang juga mengalami insiden tidak ada seperti itu. Kemudian juga tidak ada pilot yang juga ingin terjadi insiden itu. Jadi artinya bahwa kemudian berharap bahwa kecemasan itu bisa berkurang sedikit demi sedikit karena bahwa ini setelah kejadian ini bahwa maskapai melakukan suatu perubahan. Katakanlah tadi bahwa kalau sebelumnya itu di kokpit itu 2 orang, kemudian bisa saja kemudian menambah salah satu. Mungkin pursernya atau pramugarinya atau menambah kopilnya satu lagi. Artinya bahwa melakukan suatu perubahan agar supaya kecemasan dari masyarakat itu mereda. Atau juga bahwa ini diumumkan bahwa setelah kejadian ini ada komunikasi antara pilot, kopilot dengan pramugari itu terus intensif. Apakah mungkin setiap 10 menit itu pramugari masuk atau menanyakan bagaimana. Artinya bahwa ada suatu bentuk kebersamaan karena di situ ada 4 pramugari, ada pilot, kopilot, itu selalu dalam komunikasi. Oke, kalau dari Pak Alvin Lee sendiri sebenarnya apa sih harus dilakukan baik dari pihak Kemenhub, maskapai, asosiasi pilot mungkin supaya menumbuhkan kepercayaan lagi masyarakat mengingat sebentar lagi momen lebaran orang mudik ya naik pesawat salah satunya, Pak Alvin Lee. Baik, untuk maskapai-maskapai penerbangan ini sebetulnya sudah ada panduan ya dari ICAO maupun dari Kementerian Perhubungan agar setiap maskapai ini menerapkan fatigue risk management system, yaitu sistem untuk mengatasi kelelahan yang berlebihan, di mana ada peraturan-peraturan, prosedur, kemudian juga ada pelatihan dan sebagainya. Nah, masalahnya adalah
fatigue risk management system ini hingga saat ini masih sifatnya optional, jadi belum merupakan suatu kewajiban. Saya yakin setelah peristiwa ini akan ada peninjauan kembali, terutama untuk penerbangan-penerbangan yang rawan pilot itu ngantuk. Walaupun sebetulnya ngantuk itu bisa kapan saja ya. Saya sendiri kadang nyetir Semarang Jakarta di tengah jalan walaupun itu yang ya bisa ngantuk juga gitu. Nah, ini yang harus kita siapkan adalah sistemnya. Di mana ngantuk itu manusiawi, tapi sistem itu harus bisa mengatasi ketika pilot itu ngantuk, termasuk juga penjadwalan kerjanya, juga untuk memeriksa kondisi kebugaran kejiwaannya ya. Sebab orang yang stres itu mungkin nggak ngantuk, orangnya melek, tapi pikirannya nggak di sana. Itu juga berbahaya, itu lebih berbahaya karena tidak kelihatan itu. Jadi khawatir itu jelas, jangankan orang yang jarang-jarang pergi. Saya tadi pagi juga terbang dari Semarang. Orang tua saya juga itu yang biasanya sudah biasa lihat saya Semarang Jakarta warmer gitu. Kali ini juga hati-hati ya, pastikan pilotnya nggak tidur gitu. Semuanya ya, takut. Oke. Dokter Danardi boleh ditambahkan? Iya, ditahan dulu Pak Alvin Lee. Dokter Danardi boleh ditambahkan tidak sih? Ada tidak sih yang bisa kita lakukan untuk menunda rasa kantuk kita secara psikologis? Apakah harus manifestasi diri atau mungkin dengar musik tertentu supaya ini udah ngantuk banget tapi nggak mau harus menerbangkan pesawat? Atau juga sebagai kita ini ya bagaimana? Ya, jadi prinsipnya harus melakukan gerakan. Oke. Prinsipnya melakukan gerakan. Apakah itu gerakan yang katakan pilot kemudian berdiri atau melakukan gerakan tangan, gerakan kaki, atau misalnya bahwa dia meminta pramugarinya masuk, minta minum. Artinya bahwa seseorang itu sudah merasa bahwa aduh ini kok ngantuk berat ya. Atau juga ketika kopil itu sudah rasa ngantuk, bangunkanlah kaptennya bahwa ini ngantuk berat nih, nggak susah untuk ditahan nih. Jadi alarm berbunyi sudah mulai ngantuk itu harus dilawan, nggak boleh didiamin. Oke, Pak Trubus, ada tidak sih sanksi ataupun bukan sanksi ya, treatment yang bisa dilakukan supaya ini insiden yang terakhir harapannya? Iya, harusnya ada. Pemerintah itu pertama ya harus melakukan langkah-langkah cepat, responsif terhadap kondisi pilot-pilot yang kategori fatigue ini, sehingga dibuatlah aturan yang jelas. Tentu ini nanti akan ada evaluasi besar-besaran. Yang kedua itu terhadap maskapai penerbangan juga harus korporatif, koordinatif juga ya, di mana kemudian masyarakat juga harus dilibatkan dalam hal pembenahan sehingga terjadi perbaikannya betul-betul signifikan. Nah, yang ketiga menurut saya memang harus ada evaluasi dan pengawasan yang ketat itu selama ini. Karena Karena yang namanya mengantuk dianggap sebagai hal yang normal, tapi ini persoalannya bukan mengantuk di tempat biasa, tapi ini di pesawat. Nah, mengendalikan begitu banyak. Yang harus dipikirkan juga dampaknya kepada keyakinan masyarakat itu sendiri. Karena nanti ini agen-agen tiket akan bangkrut ini kalau semuanya posisinya pada ketakutan masyarakat naik kendaraan mobil aja biasa daripada kalau jaraknya cuma Semarang, Jogja, Surabaya, daripada naik pesawat, ya sudah mendingan aja naik mobil. Nah, ini otomatis namanya tiket kom ini akan bangkrut semua nanti. Artinya ini harus diantisipasi, karena itu pemerintah perlu melakukan terapi yang sangat luar biasa. Yang ketiga ya penting banget menurut saya adalah bagaimana maskapai penerbangan ini juga harus berkoordinasi dengan daerah-daerah di mana kemudian seringkali terjadi turbulensi, iklimnya agak ini gitu kan, itu daerah kan banyak itu ada karena memang kondisi iklim kita ya kadang-kadang ya anginnya terlalu tinggi membahayakan penumpang. Ini harus ada terapi jelas dan publik harus tahu kalau Anda mengarah kemana ke Bangka misalnya di sana itu pada bulan-bulan tertentu itu kondisinya seperti ini. Jadi masyarakat udah siap kalau ada bulan tertentu lewat sana. Nah, ini atau ke Papua juga seperti itu bulan-bulan tertentu gitu, Mas. Terakhir Pak Alvin Lee, apa saran dari Bapak agar jangan sampai gara-gara 2 orang kepercayaan kita untuk seluruh maskapai di Indonesia ini jadi buyar ya, supaya masyarakat juga percaya, pilot-pilot juga bisa dipercaya kembali, maskapai juga, Pak Alvin Lee. Iya, yang jelas khawatir boleh dan itu wajar ya, manusiawi, tapi juga nggak perlu berlebihan karena sekian puluh tahun di Indonesia kejadian juga baru kali ini dan mudah-mudahan hanya kali ini. Kedua, saya yakin dari sisi regulasi maupun kebijakan perusahaan
pasti akan ada perbaikan-perbaikan. Nah, yang ketiga saran saya adalah kalau sekarang ini setiap 6 bulan itu ada MEDEX, pemeriksaan kesehatan untuk pilot penerbangan komersial. MEDEX itu saat ini hanya fokus pada aspek fisik. Nah, mungkin ke depan perlu juga ditambah aspek kesehatan, kebugaran, kejiwaannya. Tidak hanya yang stres ya, tidak hanya ngantuk, tapi stres dan lagi banyak beban ini juga terdeteksi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Demikian. Oke, terakhir Dokter Dadari, apa ini saran untuk pilot ya, juga khususnya penumpang juga? Setuju banget dengan Pak Alvin ini tadi, bahwa saya sebagai psikiater bahwa MEDEX itu jangan hanya fisik, tapi juga dokter-dokter di Hatpen, di kesehatan penerbangan itu juga melakukan screening apakah kondisi kejiwaannya, apakah kesehatan jiwanya juga 100% sehat. Pak Trubus? Iya, kalau saya sih mengharapkan kejadian ini adalah yang terakhir ya, jangan sampai terulang kembali karena masyarakat sekarang ini di era modernitas ini semuanya menggunakan pesawat. Ya, artinya lebih karena masyarakat kita maunya cepat, pelayanan juga optimal, rasa aman, nyaman itu kan yang dengan masyarakat. Karena itu menurut saya pemerintah harus segera membuat aturan yang jelas, clear dan memberikan juga sanksi kepada mereka-mereka maskapai-maskapai yang lalai sehingga ini tidak merugikan publik secara keseluruhan. Yang terakhir menurut saya penting juga bagaimana meyakinkan kepada keluarga pilot, keluarga termasuk keluarganya lah ya dalam hal ini termasuk karyawan-karyawannya juga bahwa bekerja di sektor penerbangan itu nyaman gitu, memberi rasa terhormat itu bagian dari sedekah ilmu, sedekah profesional juga. Jadi jangan membawa sesuatu yang menakutkan semua calon mati, tapi jangan kemudian terbayang itu semua mati. Jangan. Pengennya umur panjang semua ya. Pak Trubus terima kasih banyak, Dokter Danadi terima kasih, Pak Alvin terima kasih. Harapannya dengan insiden ini maskapai berbenah, para pilot juga lebih waspada lagi supaya apa? Penumpang tidak was-was lagi.